Akademisi ini ungkap dampak jika larangan ekspor terjadi dan hilirisasi timah terbentuk di Babel. Pemerintah mewacanakan melarang ekspor timah di tahun 2023 nanti. Dihentikannya ekspor mineral itu dinilai untuk mendorong terjadinya hilirisasi timah. Dengan adanya rencana tersebut, tentunya berpengaruh dengan kondisi ekonomi di Babel apabila ekspor timah jadi di-stop. Dosen Fakultas Ekonomi UBB, Devi Valeriani, mengatakan, gencarnya isu yang dikumandangkan terkait hilirisasi timah membuat para pengusaha sedikit khawatir akan pemberlakuan larangan ekspor pasir timah 2023 yang akan datang. Pemberlakuan tersebut tentunya telah melakukan kajian dan pemikiran akan dampak positif secara ekonomi yang akan diperoleh sebuah wilayah maupun negara, kata Devi kepada Bangkapos.com. Devi menambahkan, tentunya ada dampak dari rencana larangan ekspor timah di masyarakat Babel yang kebanyakan bermata pencarian dari hasil pertambangan timah. Pasti ada dampak bagi masyarakat. Namun harapannya, tidak akan berlangsung dalam jangka panjang. SDM akan dipersiapkan untuk memiliki kompetensi hilirisasi yang kedepannya akan menguatkan struktur ekonomi Babel, imbuhnya. Ia menambahkan, hilirisasi yang dikemukakan pemerintah seyogianya memiliki cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri. Bisa kita bayangkan jika industri-industri hilirisasi komoditas timah terbentuk, akan banyak terjadi penyerapan tenaga kerja, meningkatnya pendapatan real rumah tangga dan tentunya berefek ke peningkatan konsumsi rumah tangga, yang akhirnya akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, terangnya. Artinya, ketika hilirisasi tersebut memang diterapkan di Bangka Belitung, kata Devi, harapannya, banyak tenaga kerja lokal yang akan terserap dan berharap mampu mengurangi tingkat pengangguran. Harapan lain dari digaungkannya hilirisasi timah tersebut adalah pemerintah menginginkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan, sehingga negara Indonesia akan mampu bertransformasi menjadi negara yang memiliki perekonomian maju, kata Devi. Selain itu, hilirisasi juga merupakan bagian dari upaya pengembangan industri manufaktur dengan menciptakan struktur industri yang kuat dan bernilai tambah tinggi. Hal tersebut diharapkan akan mampu mendorong peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan terintegrasi dengan global value chain, sekaligus mengurangi impor dari produk-produk hilirisasi sebelumnya yang banyak diimpor dari negara lain, sedangkan pasir timahnya dari Indonesia, tuturnya. Hal penting lainnya yang harus dicermati adalah kesiapan sumber daya manusia untuk melakukan proses produksi hilirisasi tersebut. Dan ini merupakan tantangan, selain kesiapan sarana dan fasilitas teknologi pendukung hilirisasi, termasuk regulasi yang diberlakukan. Idealnya, hilirisasi selain mampu memperkuat struktur ekonomi, juga akan memperkuat keterkaitan domestik dengan industri pendukung dari daerah lainnya yang mendorong pembangunan yang semakin inklusif. Pelaku usaha timah tidak perlu risau, karena proses hilirisasi tersebut tentunya merupakan proses yang akan memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Dan hilirisasi tersebut tentunya berproses akan dilakukan secara bertahap dan tidak akan diterapkan secara tiba-tiba, tentunya menunggu kesiapan seluruh sektor terkait, tambahnya.